Setiap manusia akan menua, namun tidak semua orang siap menua dengan tenang. Ada yang menua dengan kedamaian dan kebijaksanaan, namun ada pula yang menua dengan penyesalan dan penderitaan. Dalam ajaran Buddha, masa tua bukan sekadar proses biologis, melainkan cerminan dari cara seseorang hidup sebelumnya. Buddha mengajarkan bahwa segala akibat yang kita alami, baik maupun buruk, adalah buah dari sebab yang telah kita tanam di masa lalu. Maka, masa tua yang sulit bukan datang tiba-tiba, melainkan hasil dari benih kebiasaan yang disemai sepanjang kehidupan. Kebanyakan orang takut pada masa tua karena khawatir kehilangan kekuatan, harta, dan perhatian. Namun yang seharusnya ditakuti bukanlah penuaan itu sendiri, melainkan batin yang tidak siap menghadapi perubahan. Orang yang hidup sembrono, tak menjaga moral, atau menolak belajar dari pengalaman, akan menua dalam kesengsaraan batin. Sebaliknya, mereka yang berhati-hati dalam ucapan, pikiran, dan tindakan, akan menua dengan ketenangan dan penuh makna. Buddha menuntun kita untuk hidup dengan kesadaran, memahami bahwa setiap tindakan kecil membawa akibat besar. Menyadari bahwa cara kita memperlakukan diri sendiri, sesama, dan harta benda, menentukan apakah masa tua kelak menjadi masa kebahagiaan atau masa kesulitan. Maka, mengenali tanda-tanda batin yang bisa menjerumuskan kita ke masa tua yang susah adalah bentuk kebijaksanaan awal. Berikut adalah beberapa ciri-ciri orang yang cenderung mengalami kesulitan di masa tua. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menuntun kita semua agar lebih waspada, sadar, dan mau memperbaiki diri selagi masih ada waktu. Pertama, menggampangkan hutang. Hutang bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan persoalan batin dan moralitas. Saat seseorang berhutang, ia secara tidak langsung membuat janji kepada orang lain, sebuah ikatan moral yang seharusnya dijaga dengan penuh tanggung jawab. Menggampangkan hutang berarti meremehkan kepercayaan dan mengambil sesuatu yang belum menjadi haknya. Dalam hukum sebab akibat, setiap tindakan yang berakar pada ketidakjujuran dan kelalaian akan menumbuhkan benih penderitaan, entah berupa kesempitan hidup, rasa bersalah yang menggerogoti batin, atau ketenangan yang tak pernah bisa diraih. Buddha mengajarkan bahwa hutang moral lebih berat daripada hutang harta. Sebab, hutang moral melekat pada batin dan bisa terbawa melintasi kehidupan. Seseorang yang terbiasa berhutang tanpa niat tulus untuk membayar menanam kebiasaan batin yang licik, berpura-pura tenang di luar, namun gelisah di dalam. Hutang yang tidak tertunaikan menjadi bayangan yang mengikuti, dan dalam masa tua, bayangan itu berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Batin yang dulu tak mau bertanggung jawab, kini menua dalam kesempitan dan rasa bersalah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang berhutang bukan karena benar-benar butuh, tetapi karena ingin menjaga gengsi, menuruti gaya hidup, atau memenuhi nafsu kesenangan. Ajaran Buddha menuntun kita untuk menyadari akar dari perilaku ini, yaitu keserakahan dan kebodohan batin. Orang yang dikuasai oleh keserakahan tidak akan pernah merasa cukup. Berapapun yang dimiliki, hatinya tetap lapar. Maka, hutang menjadi cara untuk menutupi kehampaan, bukan untuk memenuhi kebutuhan sejati. Namun, kepuasan semu itu cepat berlalu, meninggalkan beban yang menjerat kehidupan selanjutnya. Buddha mengajarkan rasa puas dan cukup dengan apa yang ada. Hidup sederhana bukan berarti miskin, melainkan hidup dengan sadar dan bertanggung jawab. Seseorang yang tahu cukup tidak akan mudah tergoda berhutang demi citra diri. Ia menjaga kebebasan batinnya, sebab ia tahu bahwa hidup tanpa beban jauh lebih berharga daripada hidup dalam kemewahan yang dibiayai oleh hutang. Kesederhanaan adalah bentuk kebijaksanaan, dan kebijaksanaan adalah kekayaan sejati yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Orang yang menggampangkan hutang sejatinya sedang menanam kesulitan di masa depan. Hutang materi bisa dilunasi dengan uang,
tetapi hutang moral hanya dapat ditebus dengan kesadaran dan tanggung jawab. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda, seseorang tidak dapat melarikan diri dari akibat perbuatannya, sebagaimana bayangan tak pernah meninggalkan tubuh. Maka, siapapun yang ingin menua dengan damai, hendaknya belajar menghormati janji, memelihara integritas, dan menjalani hidup dalam batas kemampuan. Sebab, kedamaian di masa tua bukan milik mereka yang kaya harta, melainkan milik mereka yang bebas dari hutang, baik secara materi maupun batin. Kedua, menghabiskan uang untuk gaya hidup. Buddha dengan jelas menyadari bahwa akar dari penderitaan adalah tanha, keinginan yang terus tumbuh tanpa batas. Dalam kehidupan modern, tanha ini sering mengambil bentuk halus, keinginan untuk diakui, dikagumi, dan dianggap berhasil oleh orang lain. Gaya hidup yang berlebihan seolah menjadi ukuran nilai diri, padahal sesungguhnya hanyalah permainan bayangan. Orang yang hidup untuk mengejar penampilan luar sedang menukar ketenangan batin dengan citra kosong. Ia mungkin terlihat bersinar di mata dunia, tetapi di dalam hatinya, tumbuh kekosongan yang semakin dalam. Buddha mengibaratkan nafsu duniawi seperti minum air laut, semakin diminum, semakin haus. Begitu pula dengan gaya hidup yang dikendalikan oleh keinginan. Semakin seseorang memanjakan diri dengan kemewahan dan pengakuan, semakin ia kehilangan arah. Pada akhirnya, ia menjadi budak dari kebutuhan yang diciptakannya sendiri. Dalam usia muda, hal itu tampak seperti kenikmatan, tetapi di masa tua, menjadi beban yang sulit dilepaskan. Harta yang habis, relasi yang dangkal, dan batin yang gersang, itulah akibat dari hidup tanpa keseimbangan. Buddha tidak pernah menolak kenikmatan duniawi. Beliau mengajarkan jalan tengah, hidup yang tidak tenggelam dalam kemewahan, tetapi juga tidak menolak kebahagiaan sederhana. Menggunakan uang dengan kesadaran berarti memahami bahwa kekayaan bukanlah tujuan, melainkan sarana. Uang dapat menjadi alat kebajikan bila digunakan untuk menolong, berbagi, dan menumbuhkan kebaikan. Namun uang yang digunakan untuk memuaskan ego akan melahirkan penderitaan yang panjang. Dalam Dhammapada disebutkan, seorang bodoh yang memanjakan dirinya dalam kenikmatan duniawi, seperti buah belum matang yang membusuk sebelum sempat dipetik. Ada sebuah perumpamaan dalam ajaran Buddha tentang seorang pemuda kaya yang gemar memamerkan hartanya. Ia mengundang banyak orang ke rumahnya untuk berpesta, membeli barang mewah setiap hari, dan hidup dalam kemabukan kenikmatan. Namun ketika kekayaannya habis, teman-temannya pergi, rumahnya dijual, dan tubuhnya melemah. Dalam kesepiannya, ia menyadari bahwa ia telah menukar kebahagiaan sejati dengan kesenangan sementara. Seperti kupu-kupu yang tertarik pada cahaya api, ia mendekat karena ingin menikmati keindahannya, namun akhirnya terbakar oleh nafsunya sendiri. Mereka yang menghabiskan hidup untuk mengejar gaya, lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada benda, melainkan pada batin yang tahu cukup. Orang yang hidup sederhana akan menua dengan damai, karena tidak memiliki banyak yang harus dipertahankan. Sedangkan mereka yang menumpuk kemewahan tanpa kebijaksanaan, akan menua dengan rasa takut kehilangan. Maka, siapapun yang ingin masa tuanya tentram, hendaknya belajar mengendalikan keinginan hari ini. Sebab ketenangan bukan milik mereka yang memiliki segalanya, tetapi milik mereka yang telah membebaskan diri dari keinginan untuk memiliki. Ketiga, terjerat pola hidup yang tidak sehat. Tubuh bukanlah milik yang dapat diperlakukan semaunya, melainkan sarana bagi perjalanan batin menuju kebebasan. Buddha menyebut tubuh sebagai perahu yang menyeberangkan kita melintasi samudra samsara. Jika perahu ini rusak karena kelalaian, bagaimana mungkin kita sampai ke seberang? Orang yang mengabaikan kesehatan tubuh sejatinya sedang mengabaikan kesempatan untuk menapaki jalan menuju pencerahan.
Setiap makanan yang dikonsumsi tanpa kesadaran, setiap kebiasaan buruk yang diulang tanpa pertimbangan, adalah paku yang perlahan melubangi perahu kehidupan itu. Hidup yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan latihan batin. Buddha mengajarkan untuk menghindari dua jalan ekstrim. Dalam ekstrim pertama, ada mereka yang mengekang diri berlebihan, menyiksa tubuh demi spiritualitas. Dan dalam ekstrim kedua, ada mereka yang larut dalam kenikmatan jasmani tanpa batas. Keduanya sama-sama menjauhkan seseorang dari kebijaksanaan. Hidup sehat menurut Dhamma bukan tentang tubuh ideal, melainkan tentang kesadaran, sadar akan apa yang kita makan, bagaimana kita beristirahat, dan bagaimana kita memperlakukan tubuh ini dengan welas asih. Orang yang terjerat pola hidup tidak sehat seringkali tidak menyadari bahwa kebiasaan buruk lahir dari batin yang tidak tenang. Makan berlebihan, malas bergerak, atau mabuk-mabukan bukan sekadar tindakan jasmani, melainkan pelarian dari kekosongan batin. Tubuh dijadikan tempat pelampiasan, padahal yang sebenarnya sakit adalah hati yang kehilangan arah. Maka, latihan menjaga tubuh bukan hanya perkara fisik, tetapi latihan mengobati akar penderitaan, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ada sebuah kisah dari kehidupan Buddha. Seorang bhikkhu muda sangat rajin bermeditasi hingga lupa makan dan tidur dengan cukup. Tubuhnya lemah, pikirannya kabur. Buddha menasihatinya, seperti senar kecapi yang terlalu kencang akan putus, dan yang terlalu kendur tidak akan berbunyi, demikian pula dengan tubuhmu. Seimbanglah dalam makan, istirahat, dan latihan. Pesan ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati tumbuh dari keseimbangan, bukan dari penyiksaan atau kemalasan. Tubuh yang dijaga dengan cinta kasih akan menjadi sahabat yang mendukung perjalanan batin menuju pencerahan. Ketika masa tua datang, tubuh akan menjadi cermin dari cara kita memperlakukannya selama ini. Mereka yang hidup tanpa kesadaran akan menua dengan rasa sakit, sesal, dan ketergantungan. Namun mereka yang hidup penuh perhatian, sadar setiap suapan, sadar setiap tarikan napas, sadar setiap langkah, akan menua dengan lembut. Dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan kedamaian sejati, tubuh yang mungkin melemah, tetapi batin yang semakin kuat. Sebab, menjaga tubuh dengan bijaksana bukan semata demi umur panjang, melainkan demi perjalanan batin yang penuh cahaya. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, iri dan dengki terhadap kesuksesan orang lain. Iri hati adalah salah satu racun batin yang paling halus namun paling merusak. Ia tidak tampak di permukaan, tetapi bekerja diam-diam di dalam hati, menggerogoti kebahagiaan sedikit demi sedikit. Perasaan iri lahir dari pandangan salah bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang terbatas, bahwa jika orang lain mendapatkan lebih, kita akan mendapatkan lebih sedikit. Pandangan inilah yang menumbuhkan penderitaan tanpa akhir. Orang yang terjebak dalam iri hati seakan hidup di dunia kekurangan, di mana setiap keberhasilan orang lain menjadi ancaman bagi dirinya. Dalam batin seperti itu, tidak ada kedamaian, hanya rasa gelisah dan keletihan yang terus berulang. Buddha mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki jalan karmanya masing-masing.
Apa yang kita terima hari ini bukan kebetulan, melainkan buah dari benih yang telah kita tanam di masa lalu. Maka, iri terhadap keberuntungan orang lain sama saja dengan menolak hukum karma itu sendiri. Orang bijak tidak iri karena ia tahu, jika seseorang menikmati buah manis, berarti ia pernah menanam pohon kebajikan. Daripada iri, ia justru terinspirasi untuk menanam pohon kebajikan bagi dirinya sendiri. Dengan begitu, hatinya tumbuh dalam ulas asih, bukan dalam persaingan. Perumpamaan yang indah muncul dalam ajaran Buddha. Iri hati bagaikan api kecil yang membakar wadahnya sendiri. Ketika seseorang iri, ia bukan sedang melukai orang lain, tetapi sedang membakar kedamaian dalam dirinya. Orang yang iri terhadap kebahagiaan orang lain tak akan pernah benar-benar bahagia, karena hatinya tidak bisa bersyukur. Ia menua dalam kepahitan, seperti tanaman yang layu karena kekeringan batin. Di masa tua, orang seperti ini seringkali dipenuhi keluhan, bukan karena hidupnya kekurangan, tetapi karena hatinya tidak tahu cara menikmati apa yang ada. Sebaliknya, Buddha mengajarkan untuk menumbuhkan mudita, yaitu sukacita terhadap kebahagiaan orang lain. Mudita adalah penawar dari iri hati, bunga batin yang harum dan menyejukkan. Ketika kita melatih diri untuk bersukacita melihat keberhasilan orang lain, hati kita menjadi lapang. Tidak ada lagi ruang untuk iri, karena kita turut merasakan kebahagiaan mereka. Ini adalah bentuk kebijaksanaan yang tinggi, memahami bahwa kebahagiaan orang lain tidak mengurangi kebahagiaan kita, tetapi justru menambahnya. Batin yang penuh mudita akan hidup ringan, penuh cinta, dan jauh dari penderitaan. Di masa tua nanti, hanya mereka yang hatinya bebas dari iri yang bisa menatap kehidupan dengan senyum damai. Mereka tidak sibuk menghitung siapa yang lebih berhasil, karena telah menemukan keberhasilan sejati, kebebasan dari perbandingan. Orang yang hatinya bersukacita atas kebaikan orang lain menua dengan penuh kehangatan. Wajahnya lembut, tutur katanya menyejukkan, dan kehadirannya membawa ketentraman. Sebab pada akhirnya, bukan kekayaan atau pencapaian yang menentukan kebahagiaan masa tua, melainkan sejauh mana hati mampu bersyukur dan turut bahagia atas kebahagiaan sesama makhluk. Kelima, gemar melakukan perbuatan amoral. Moralitas, sila, dalam ajaran Buddha bukan sekadar aturan sosial, melainkan fondasi spiritual bagi batin yang damai. Ia adalah pagar batin yang menjaga manusia agar tidak terjatuh dalam jurang penderitaan yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Orang yang gemar melakukan perbuatan amoral, seperti berbohong, mencuri, menyakiti makhluk lain, atau bersikap curang, sebenarnya sedang menanam benih penderitaan dalam ladang kehidupannya. Setiap tindakan yang keluar dari keserakahan, kebencian, atau kebodohan batin akan meninggalkan noda halus di hati, yang kelak menimbulkan keresahan dan penyesalan. Dalam pandangan Buddha, seseorang tidak bisa menipu hukum karma. Apa yang ditanam, itulah yang akan tumbuh, cepat atau lambat. Perbuatan amoral seringkali tampak sepele, sebuah kebohongan kecil, sedikit manipulasi, atau kata kasar yang dianggap wajar. Namun seperti tetesan air yang terus menetes, ia lambat laun dapat melubangi batu batin yang keras sekalipun. Orang yang terbiasa mengabaikan kejujuran akan kehilangan rasa malu dan takut berbuat salah, dua penjaga moral yang sangat dijunjung dalam Dhamma. Tanpa keduanya, manusia hidup bagaikan kapal tanpa kemudi, mudah hanyut oleh arus keinginan duniawi. Dalam keadaan demikian, hidup mungkin tampak bebas, tetapi sebenarnya terpenjara oleh kegelisahan batin yang tidak pernah reda. Buddha pernah memberi perumpamaan, perbuatan jahat adalah seperti arang panas yang kau genggam. Ia tidak membakar orang lain, tetapi membakar tanganmu sendiri. Ini menggambarkan bagaimana setiap tindakan amoral pada akhirnya menyakiti pelakunya lebih dalam dari siapapun. Ketika usia menua dan tubuh mulai melemah,
Orang yang hidup dalam keburukan akan dikejar oleh bayangan masa lalunya sendiri. Ia mungkin memiliki harta, status, atau kekuasaan, tetapi di dalam hatinya tersimpan kegelisahan yang tak bisa ditebus. Inilah penderitaan batin yang tidak terlihat, namun paling berat untuk ditanggung. Sebaliknya, orang yang menempuh jalan kejujuran dan welas asih akan menua dengan wajah teduh dan hati lapang. Ia tidak dibebani oleh rasa bersalah, karena tahu bahwa langkah-langkah hidupnya tidak meninggalkan luka di jalan yang telah ia lalui. Moralitas bagi mereka bukan beban, tetapi sumber kekuatan batin. Dari sanalah muncul kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia, kedamaian yang bersumber dari hati yang bersih. Seperti yang diajarkan Buddha, orang bajik tidur dengan tenang, bangun dengan damai, dan menua tanpa sesal. Itulah buah dari hidup bermoral, kebebasan dari ketakutan, penyesalan, dan kekacauan batin. Di masa tua, mereka yang menjaga moralitas akan menikmati ketenangan seperti danau yang jernih, di mana pantulan kehidupan tanpa apa adanya, tanpa distorsi dan tanpa penyesalan. Pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki yang menentukan kualitas hidup kita, tetapi seberapa jujur dan bersih langkah yang kita tapaki selama hidup di dunia ini. Keenam, mengabaikan kebaikan. Ada bentuk keburukan yang halus, tak bersuara, dan sering luput disadari manusia, yaitu ketika seseorang tidak berbuat apa-apa saat kebaikan bisa dilakukan. Dalam ajaran Buddha, ini disebut sebagai akusala yang lahir dari kelalaian batin. Banyak orang berpikir bahwa keburukan hanya berarti mencuri, berbohong, atau menyakiti. Namun, Buddha menegaskan bahwa mengabaikan kesempatan untuk menolong, menunda memberi, atau bersikap acuh terhadap penderitaan makhluk lain juga merupakan akar dari penderitaan. Karena setiap kebaikan yang tidak dilakukan berarti satu kesempatan untuk menanam karma baik telah berlalu, lenyap begitu saja bersama waktu yang tak bisa diulang. Batin yang menunda kebaikan sesungguhnya sedang kehilangan kepekaan terhadap penderitaan dunia. Sedikit demi sedikit, hati yang dulu lembut menjadi keras, seperti tanah yang tak pernah disiram oleh air welas asih. Orang seperti ini mungkin hidup nyaman secara lahiriah, tetapi batinnya kering, tak lagi mampu merasakan sukacita dari memberi, menolong, atau sekadar berbagi senyum. Buddha mengajarkan bahwa pikiran yang murah hati membawa kebahagiaan, pikiran yang kikir membawa penderitaan. Maka, mereka yang abai terhadap kebaikan sedang menutup pintu bagi kebahagiaan sejatinya sendiri. Ada sebuah perumpamaan indah dalam ajaran Buddha. Seekor burung kecil melihat hutan terbakar dan terbang membawa setetes air di paruhnya. Hewan lain menertawakannya, "Untuk apa setetes air itu?" Sang burung menjawab, "Aku hanya melakukan bagianku." Dalam pandangan Dhamma, kebaikan bukan diukur dari besar atau kecilnya perbuatan, melainkan dari ketulusan batin yang melandasinya. Setiap tindakan baik, sekecil apapun, menciptakan getaran positif yang menular ke kehidupan lain, dan pada akhirnya, kembali kepada diri sendiri. Orang yang menua tanpa menanam kebaikan akan merasa hidupnya kosong dan tak bermakna. Mereka akan bertanya, "Untuk apa aku hidup selama ini?" Karena di dalam hatinya tak ada cahaya amal yang bisa dikenang. Sebaliknya, mereka yang terbiasa berbuat baik akan menua dengan senyum tenang, karena setiap kenangan hidupnya adalah cerita tentang memberi. Ia tahu bahwa walau tubuh melemah, kebajikan yang telah ia tanam akan menjadi payung karma yang melindunginya di masa tua dan bahkan di kehidupan selanjutnya. Buddha bersabda dalam Dhammapada ayat 118, "Apabila seseorang berbuat bajik, hendaklah ia mengulangi perbuatannya itu, dan bersuka cita dengannya. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan bajik." Kebaikan adalah harta sejati yang tak bisa dicuri ia tidak habis dibagi, justru bertambah saat diberikan. Maka, jangan menunggu kaya, kuat,
atau sempurna untuk berbuat baik, karena setiap momen adalah kesempatan untuk menanam kebajikan. Di masa tua nanti, mereka yang hidup dalam kebaikan tidak akan takut pada kesepian, sebab cahaya kebajikan akan tetap menerangi langkah mereka, bahkan ketika senja kehidupan tiba. Masa tua yang sulit bukan kutukan, melainkan hasil dari kebiasaan yang tidak disadari. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa perubahan hidup dimulai dari kesadaran akan sebab dan akibat. Barang siapa menanam kebajikan, ketulusan, dan kebijaksanaan hari ini, akan menuai ketenangan batin di hari tua nanti. Tidak ada waktu terlambat untuk memperbaiki arah hidup. Kita tidak bisa menghindari penuaan, tetapi kita bisa menyiapkan diri untuk menyambutnya dengan damai. Dengan menjaga ucapan, pikiran, dan tindakan, kita sedang menenun jaring karma baik yang kelak melindungi di masa lemah. Hidup berlandaskan sila, samadhi, dan panna, moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan adalah kunci menuju masa tua yang terang. Buddha tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tetapi mengajarkan cara menghadapinya dengan bijaksana. Dengan memahami hukum sebab akibat dan menjalani hidup penuh kesadaran, masa tua bukanlah masa ketakutan, melainkan masa memetik buah kebajikan yang telah lama ditanam. Maka, marilah kita mulai hari ini, belajar hidup sederhana, menjaga moralitas, menumbuhkan kebajikan, dan menenangkan pikiran. Sebab, masa tua yang damai bukan hasil keberuntungan, melainkan hasil dari hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.